Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Askaryani, NIM 191111301115, kelas 7D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mengumpulkan tugas tentang video studi kelayakan bisnis, yaitu tentang menganalisis studi kelayakan bisnis layak atau tidak usaha yang akan saya jalankan, yaitu tentang siomay di Kota Bengkulu. Ini saya akan menjelaskan latar belakang usaha yang bakal saya jalankan, yaitu dalam menjalankan usaha diperlukan sebuah studi kelayakan yang bisa menentukan sebuah usaha sudah layak dijalankan atau tidak layak untuk dijalankan. Studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang kegiatan usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Dalam rangkaian menentukan layak atau tidak usaha tersebut, untuk dijalankan, salah satu tujuan dilakukan studi kelayakan adalah untuk mencari jalan keluar agar dapat meminimalkan hambatan dan risiko yang mungkin timbul di masa yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, dengan usaha yang ada, sekarang ini terbilang banyak sekali usaha yang berkembang. Jumlah penduduk yang terus bertambah, perekonomian yang semakin sulit, dan lapangan kerja yang peluangnya semakin sedikit membuat penduduk semakin banyak menganggur. Nah, di sini buat saya masalah yang cenderung sekarang ini bukanlah masalah selama ada kemauan dari kita memanfaatkan kemampuan dari skill yang ada pada kita bisa mengurangi permasalahan-permasalahan pemerintah soal pengangguran dan masalah krisis ekonomi. Nah, sekarang ini menyalurkan bakat dengan membuka usaha seperti berdagang, menjual barang langsung kepada konsumen, apalagi untuk sekarang jumlah penduduk dengan terus bertambah, pendapatan manusia semakin berkembang dan kemajuan teknologi yang sangat canggih. Maka selera masyarakat akan makanan semakin tinggi. Adanya kuliner, siomay tidak lepas dari peran pendatang dari berbagai penjuru Nusantara. Meskipun siomay bukan kuliner khas Bengkulu, namun masyarakat menyukai rasa siomay. Bentuk siomay pun beraneka ragam. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk yang terbuat dari adonan ikan dan sagu, juga ada yang berisi telur, dan dari sayur kol yang dilumuri bumbu siomay. Siomay itu sendiri merupakan makanan yang sering dijajakan di pinggiran jalan, di tempat-tempat keramaian. Selain harganya terjangkau, sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Rasanya pun tidak kalah enaknya dengan makanan-makanan lain. Siomay dengan memakai bahan baku utama yang segar dan penyajiannya yang belum pernah diproduksi oleh penjual siomay lainnya, menambah daya tarik tersendiri dan mempunyai peluang untuk mendapatkan laba yang cukup menguntungkan. Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari berbagai aspek. Untuk dikatakan layak harus memiliki suatu standar nilai tertentu. Namun, keputusan penilaian tidak hanya dilakukan pada saat satu aspek saja. Penilaian untuk menentukan kelayakan harus didasarkan kepada seluruh aspek yang akan dinilai. Nah, ada beberapa aspek-aspek yang perlu saya jelaskan di sini, yaitu aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Saat melakukan studi kelayakan, ada banyak aspek yang harus diteliti. Pada dasarnya, aspek-aspek tersebut bersifat fleksibel, sehingga bisa ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Meskipun demikian, ada beberapa aspek dasar yang pasti akan diteliti ketika analisis studi kelayakan yang dilakukan oleh usaha tersebut. Yang pertama yaitu aspek hukum atau legalitas. Nah, salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan dilakukan adalah aspek hukum atau legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan sebuah perusahaan. Nah, dalam aspek hukum, poin-poin yang dianalisis yakni lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan, surat izin usaha perdagangan, TDP, SKDP, NPWP. Nah, itu adalah poin-poin yang wajib kita jalankan dalam menjalankan suatu perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu aspek manajemen. Studi kelayakan juga turut menyertakan dalam aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cangkupan yang sangat luas. Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis menyangkut fungsi-fungsi manajemen secara umum atau makro.
Nah, pokok bahasan yang menyangkut dengan fungsi manajemen antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengadaan tenaga kerja, pengarahan pekerjaan, dan pelaksanaan pengawasan. Nah, yang ketiga yaitu aspek sosial dan ekonomi, yang dimana aspek sosial dan ekonomi merupakan bagian yang tidak kalah penting dalam hal studi kelayakan bisnis. Dia juga berkaitan dengan ada yang ingin membuka jasa studi kelayakan bisnis untuk nantinya bisa tahu pengaruh apa yang muncul dan apa yang berkaitan dengan adanya perusahaan, khususnya dalam hal ini adalah bidang sosial kemasyarakatan serta bidang perekonomian masyarakat tempat. Dampak negatif dan dampak positifnya nanti akan dipunyai oleh setiap usaha yang dijalankan bagi banyak pihak. Nah, yang keempat yaitu aspek lingkungan. Dalam aspek studi kelayakan bisnis membawa pengaruh yang begitu besar tentang ruang lingkup lingkungan yang dimaksud yaitu meliputi kreditor, pesaing pemasok, konsumen, dan karyawan atau sumber daya manusia yang terlibat. Dengan mengetahui aspek lingkungan tersebut, kita akan mengetahui apakah lingkungan bisnis yang sudah kita tentukan sesuai dengan ide bisnis kita yang akan kita jalankan. Nah, itulah aspek-aspek yang perlu kita jalankan dalam melakukan studi kelayakan bisnis usaha tersebut. Nah, di sini ada visi dan misi usaha siomay yang akan saya jalankan, yang terutama yaitu tentang visi. Di mana dalam menjalankan usaha ini, visinya yaitu menjadikan siomay sebagai makanan tradisional khas Indonesia yang mampu menembus pasaran dunia. Nah, dan misinya yaitu yang pertama membuat siomay yang memiliki rasa yang tak kalah enak dengan siomay-siomay yang lain. Memasarkan siomay di pasar tradisional maupun pasar modern. Yang ketiga yaitu mendirikan usaha wisata kuliner makanan khas Indonesia. Nah, di sini ada penjelasan tentang produk, di mana produk yang akan saya tawarkan adalah siomay khas yang rasanya tak kalah enak, yang terbuat dari berbagai jenis bahan-bahan makanan yang sehat dan segar. Nah, di sini juga ada tujuan, di mana tujuan dalam membuat bisnis terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu sendiri yaitu membuat makanan yang unik, mendapatkan laba dari bisnis tersebut. Nah, yang itu yaitu tujuan khusus, di mana untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang itu manfaat, di mana siomay yang akan ditawarkan ini memiliki manfaat bagi kesehatan konsumen karena terbuat dari bahan-bahan yang segar dan memiliki kandungan nilai gizi dan protein. Nah, analisis SWOT itu sendiri yaitu yang pertama keunggulan produk, di mana produk yang unik, harga yang terjangkau, rasa yang enak, terbuat dari bahan-bahan yang fresh dan bergizi. Nah, di dalam usaha tersebut juga ada kelemahannya, yaitu ketahanan produk terbatas, pengalaman bisnis yang kurang, peluangnya yaitu di mana saya akan memasarkan tempat pemasaran yang mudah, banyak konsumen karena cocok untuk semua kalangan. Nah, di sini juga ada ancaman, di mana banyaknya pesaing usaha dari analisis SWOT yang telah dilakukan, maka saya memiliki strategi SWOT serta dalam upaya mengambil langkah penanggulangannya, ancaman serta upaya meminimalisir kelemahan untuk mengembangkan usaha ini, yakni yang pertama yaitu menambah jenis produk, perencanaan pembuatan tempat usaha sendiri yang lebih besar. Selanjutnya yaitu tentang perencanaan bisnis. Yang pertama, lokasi usaha. Nah, ini adalah poin penting yang akan saya jelaskan, di mana lokasi yang strategis yang mudah dijangkau oleh kalangan masyarakat. Nah, pasarnya itu sendiri yaitu saya akan memasarkan kepada mahasiswa terutama karena saya mahasiswa di sini. Dan yang kedua yaitu dan semua kalangan masyarakat yang ada di sekitaran sini. Yang ketiga yaitu di media sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu tingkat persaingan, di mana tingkat pesaing yang ada cukup banyak. Namun, untuk mendapatkan peminat konsumen, produk yang akan saya jual atau kami jual buat ini karena saya membuat produk ini dengan bahan-bahan yang segar dan sehat serta penyajiannya yang unik. Dan selanjutnya itu upaya pemasaran. Dalam sebuah produksi suatu barang, tentu upaya pemasaran adalah hal yang sangat penting karena tingkat persaingan yang tinggi. Pada bisnis produk siomay ini menggunakan strategi pemasaran, yaitu tentang
Yang pertama yaitu memberikan jasa antar gratis pembeli dengan jumlah yang besar maupun yang kecil di sekitaran tempat penjualan. Yang kedua yaitu penempelan pamflet dan brosur yang dapat menarik konsumen. Yang selanjutnya itu modal, di mana di sini saya melakukan atau modal saya utama terlebih dahulu saya menggunakan modal dari saya sendiri, yaitu dengan sejumlah uang 957.000, kurang lebih 957.000, di mana perkiraan hasil penjualan biaya langsung, bahan-bahan yang saya gunakan yaitu seperti daging ayam, udang, bawang putih dan bawang, garam, merica bubuk, gula pasir, tepung sagu, tepung terigu, telur, cabai merah, cabai rawit, kencur, kacang tanah, asam, gula, minyak goreng, arang, tusukan kecap, dan lain-lain. Dengan jumlah 457.000 kurang lebih, biaya sewanya mungkin kurang lebih 500-an per bulan karena saya nyewa rokok. Nah, yang selanjutnya itu tentang rencana manajemen. The real business plan atau rencana manajemen. Strategi pemasaran adalah tahapan yang paling penting dalam suatu proses penjualan. Selanjutnya tentang rencana manajemen, di mana rencana manajemen yang pertama yaitu strategi pemasaran. Tahap pemasaran adalah tahap yang paling penting dalam suatu proses penjualan produk. Adapun strategi penjualan yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu memberikan jasa antar gratis kepada pembeli di daerah sekitar lokasi. Yang kedua yaitu penempatan pamflet dan brosur yang cukup menarik untuk menarik konsumen. Yang kedua yaitu strategi produksi, di mana membuat produk yang segar dan bergizi serta memberikan pelayanan jasa pesan antar. Yang ketiga yaitu tentang strategi organisasi dan sumber daya. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan SDM memiliki antara lain yaitu pemilik modal. Dalam usaha ini saya selaku pemilik modal yaitu dengan saya sendiri. Yang kedua yaitu dalam bisnis ini semoga lancar dan tanpa ada halangan apapun dan semakin maju ke depannya. Nah, yang keempat, strategi penetapan harga, di mana salah satu strategi yang jitu untuk menarik minat konsumen adalah dengan penetapan harga yang tepat dan terjangkau untuk konsumen. Untuk itu, harga yang telah ditetapkan rasa telah disesuaikan dengan jaminan mutu dan terjangkau. Yang kelima yaitu tentang rencana, di mana pengembangan produksi, rencana pengembangan produksi. Di sini kami yang pertama menambahkan berbagai macam produk olahan, yang kedua meningkatkan mutu dan kualitas produk. Nah, selanjutnya tentang analisis risiko usaha dan antisipasinya. Bisnis siomay ini mempunyai beberapa risiko. Untuk mengetahui risiko-risiko tersebut perlu diadakannya analisis agar hal tersebut dapat diantisipasi. Hal-hal yang menjadi risiko dari bisnis ini yang pertama yaitu produk kalah bersaing, di mana sebagai bisnis yang baru dirintis ini usaha siomay belum menyatu dengan pikiran masyarakat. Yang kedua yaitu tentang kebosanan konsumen, di mana kebosanan adalah hal manusiawi yang dimiliki oleh manusia. Tidak menutup kemungkinan apabila konsumen akan bosan dengan produk yang ditawarkan setelah ditemukan risiko-risiko bisnis yang akan menjadi ancaman bagi bisnis ini, maka diperlukan solusi konkret untuk mengatasinya. Solusi-solusi tersebut antara lain yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha yang bakal saya jalankan yaitu usaha siomay adalah produk makanan yang sehat dan bernilai gizi baik bagi kesehatan karena terbuat dari bahan-bahan yang segar dan bergizi. Ya, sarannya yang bisa saya ambil yaitu dalam upaya menjalankan bisnis ini perlu adanya pengalaman yang cukup agar bisnis tersebut dapat mendatangkan keuntungan dan berjalan dengan baik. Nah, itu tadi hasil dari presentasi mengenai tentang analisis usaha siomay yang bakal saya jalankan nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.